ini kalau tidak menggunakan koreksi data ya. Nah, untuk mengkoreksi data kita bisa menggunakan yang namanya kode Hamming ya, atau Hamming code ya. Cara kerja kode Hamming di sini, misalkan kita punya 4 data tadi ya. Di sini kita beri nama D1, D2, D3 dan D4 ya, untuk mempermudah ya menjelaskan. Nah, kemudian nanti data yang dikirimkan akan disusun seperti ini ya. Nah, di sini ditambahkan 3 bit paritas ya. Jadi kalau untuk 4 data itu digunakan 3 bit paritas ya. Kalau yang maksimal sampai 4 data itu, misalkan 2 data, 3 data, 4 data itu menggunakan 3 bit paritas. Kalau untuk 1 data itu 2 bit paritas ya. Kemudian kalau untuk 10 data ya, itu menggunakan 4 bit paritas dan seterusnya ya. Nah, kita fokus pada untuk contoh yang data 4 bit ya. Nah, jadi susunannya seperti ini ya. Jadi untuk bit paritas P1 ya, ini bertanggung jawab untuk data D1, D2 dan D4 ya. Yang ini ya, D1, D2 dan D4. Nah, ini di seling 1 bit ya, D1, D2 dan D4. Kemudian untuk yang bit paritas 2, dia bertanggung jawab untuk data D1, kemudian D3 dan D4. Kemudian yang P3 itu bertanggung jawab untuk data D2, D3, D4. Nah, jadi polanya seperti ini ya. Jadi kalau yang P1 itu ini di selang 1 ya, di selang 1 termasuk P1 nya ya, P1, D1, D2, D4 ya. Nah, kemudian untuk P2 ini di selang 2 ya, jadi P2 dengan D1 ya, kemudian selisih 2 di sini dilewati, P3 dan D2 dilewati, kemudian di sini D3 dan D4 ya. Untuk yang P3, nah ini 4 ya. Nanti kalau misalkan ada data seterusnya, nanti yang P3 ini nanti diselang lagi 4 bit ya, 4 bit berikutnya baru nanti itu masuk di P3 lagi ya. Begitu juga yang lain ya. Nah, ini fungsinya apa? Nanti bisa digunakan untuk mengetahui posisi bit yang salah ya, untuk mengetahui posisi bit yang error ya. Nah, ini kegunaan dari tata letak bitnya seperti ini ya. Nah, untuk bit paritas yang digunakan tadi menggunakan XOR ya. Jadi XOR ini sangat berguna sekali untuk melakukan koreksi data atau untuk memeriksa kesalahan pengiriman data. Kalau komponen bit paritas tadi sudah tersedia ya, ada odd parity sama even parity ya. Jadi kalau yang odd parity menggunakan XOR ya, kemudian yang even parity menggunakan XNOR ya. Jadi kita gunakan yang odd parity ya, dan itu kita menggunakan XOR ya. Nah, ini desain lengkap dari ilustrasi untuk koreksi data menggunakan kode Hamming ya. Nah, misalkan kita punya data seperti ini ya, 1010 misalnya, maka nanti data yang dikirim seperti ini ya. Nah, jadi untuk bit paritas 1 di XOR kan D1, D2 dan D4. Nah, ini karena hanya ada 2 yang nilainya 1 ya, bitnya 1, yang di D2 dan D4 di satunya 0 ya, maka P1 nilainya 0 ya. Nah, kemudian untuk bit paritas 2 ini bernilai 1 karena bit yang bernilai 1-nya ganjil ya, di antara D1, D3 dan D4 ya. Antara D1 dan D3 0 ya, D4 nya 1 ya, hanya 1 yang bernilai 1. Kemudian P3 di sini antara D2, D3 dan D4 ada 2 yang nilainya 1 ya. Jadi bit satunya genap ya, makanya dia nilainya P3 itu atau bit paritas 3 itu bernilai 0 ya. Nah,
Nah, ini untuk data 1 ya, data 2, data 3, data 4. Nah, selengkapnya ini ya, data yang dikirim seperti ini ya. Nah, ini untuk yang data aslinya ya. Data aslinya seperti ini, 10 10 0 10 ya. 10 10 0 10. Nah, ini untuk warna dibedakan ya, untuk data dan bit paritasnya nih ya. Untuk 0 dan 1 nya dibedakan menggunakan lampu seperti ini untuk mempermudah ya. Nah, kalau kita lihat dalam binernya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada komponen untuk melakukan flip bit ya, membalik bitnya ya. Nah, ini kita bisa membalik bitnya sesuai dengan posisi bitnya di sini ya. Nah, ini kita bisa membalik posisi bit ya. Setelah kita ingin membalik bit yang ini ya, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 di sini ya. 1 2 3 4 nya di sini kita pilih, ini kita ubah jadi 1 ya. Kalau 0 semua nih bitnya sama dengan yang ini ya. Misalkan bit yang keempat kita ubah, di sini tadinya 0, kita ubah jadi 1 ya. Dan untuk Hamming code ini ya, kelemahannya dia hanya bisa memperbaiki 1 bit saja ya. Jadi kalau misalkan ada 2 bit atau lebih yang error, nah untuk Hamming code dia tidak bisa memperbaiki ya. Nah, misalkan yang error ada di bit yang 4 ini ya. Nah, maka datanya yang dikirim nih ya, data yang errornya. Ketika datanya ini, data yang error ini dikirim sini, maka akan dilakukan pemeriksaan bitnya ya. Jadi sesuai dengan posisi bit yang tadi ya, di XOR kan ya. Nah, bit yang diperiksa di sini adalah bit data sesuai pola ini ya, ditambah dengan bit paritasnya ya. Untuk bit paritas 1 yang ini ya, polanya ditambah dengan yang bit paritasnya nih. Yang kedua juga gitu ya, bit yang ini ya, di 1, di 3, di 4 dengan paritas P2 ya. Kemudian di 2, di 3, di 4 ini di XOR kan dengan P3 ya. Kalau tidak terjadi kesalahan ya, maka outputnya dia adalah 0 ya, atau bit yang masuk di sini berjumlah genap ya. Ya, jadi di sini sebenarnya dia akan mengecek kalau dia jumlahnya ganjil ya, nanti dia akan memberikan nilai 1 di sini, berarti ada error nanti ya. Dan nanti akan langsung diperbaiki ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang ini kan tadi bit errornya ada di posisi 4 ini, berarti bit yang P3 ya. Nah, bit P3 yang error ya. Bit P3 berarti kalau kita lihat di sini yang bernilai 1, D2 dan D4 ya. P-nya 0 ya. Nah, tapi karena terjadi error di sini P-nya jadi 1 ya. Yang tadinya seharusnya genap di sini ya. Ini ada karena ada P1-nya error tadi ya. Nah, di sini jadi ganjil jumlahnya ya. Kalau ganjil maka outputnya 1 di sini. Nah, berarti terjadi kesalahan ya. Nah, dari ketiga bit output ini juga sebenarnya akan menunjukkan posisi dari bit yang salahnya. Akan menunjukkan posisi bit yang salah. Dan kan bit keempat ya. Nah, maka di sini susunannya 100 ya. 100 itu sama dengan 4 ya. Nah, kalau misalkan errornya tidak ada error ya, sini 0 ya. Ini tidak ada error ya. Kalau bit pertama yang rusak di sini ya, yang error ini ya, bit ini. Nah, maka susunan dari outputnya ini ya, kalau kita lihat
Ini menunjukkan posisinya, jadi 0, 0, 1 ya. Ini koreksi ya, ini harusnya untuk bit errornya ya. Nah, dan seterusnya, misalkan ada errornya di sini ya. Nah, berarti di bit yang kedua ya. Atau misalkan di bit ke-7 yang error ya. Nah, maka ini akan bernilai 111 ya errornya. Nah, ini akan menunjukkan posisi error ya. Kemudian akan langsung diperbaiki di sini. Ya, di sini adalah untuk menentukan posisi bitnya ya. Kalau posisi bitnya di N kan ya. Kalau posisi ini 7 berarti nanti yang outputnya di sini ya. Yang 111 di sini outputnya ya. Kalau misalkan 6 ya, outputnya di sini ya. Yang ini ya. 110 ya. Nah, dan seterusnya itu ya. Yang 5 di sini 101, 4 100 ya. Yang 3 011, dan 2 010 ya. Dan 1 ya. 001 di sini. Nah, kemudian di sini di XOR kan lagi ya. Nah, XOR di sini nanti nah, seperti pola XOR kan ya. Nah, kalau dia itu 0 ya. Kalau XOR-nya itu 0 di sini ya, maka dia akan outputnya sesuai dengan input yang ini ya. Kita zoom aja ya. Kalau outputnya di sini 0 ya, XOR seperti ya, XOR ya. Nah, maka dia outputnya akan sesuai dengan inputnya ya. Nah, kalau ini 1 dia ya. Kalau ini 0 0 ya. Nah, ini 1 1 ya. 0 0 ya. Ini 1 1. Nah, tapi kalau di sini outputnya 1 ya, maka di sini akan dibalik ya. Inputnya 1 jadi 0 ya. Nanti kalau inputnya di sini 0 jadi 1 ya di sini. Misalkan yang ini ya, bit ke 3 ini ya. Bit ke 3 misalkan nah, kalau kan bit ke 1 ya, bit ke 1 error dia. Di sini inputnya 1 ya. Ini bit ke 1 ini ya. Bitnya 1 dia jadi 0 ya. Dan untuk memperbaiki tadi posisi ya. Posisi yang salah tadi 1 ya. Nah, misalkan ini posisi yang errornya di 3 ya. Nah, ini 0 nanti misalkan ya. Oh, ini nanti kalau 0 jadi 1 ya. Kita ambil contoh yang ini aja nih ya. Ini kalau error di sini bit ke 101 ya, bit ke-5 ya. Bit ke-5 itu 1 ya. Kalau ada kesalahan dia jadi 0 ya. 1 2 3 4 5. Nah, jadi 0 ya. 1 jadi 0 di sini. Bit ke-5. Nah, bit ke-5 nih ya, 101. Nah, ini kalau di sini ya 1 ya. Nah, di sini 0, dia dibaliknya sini ya. Inputnya 0, ini jadi 1. Kebalikan yang tadi nih ya. Kalau bit 1 tadi contohnya misalkan ini 1 jadi 0 ya. Kalau yang bit 5 nih inputnya errornya dari 0 dia diperbaiki jadi 1 ya. Dibalik jadi 1. Ya, kebalikannya tadi ya. Ya. Nah, atau bit keempat nih ya, bit keempat. Nah, itu ini 1 jadi 0 ya. Nah, yang 1 kan yang salah ini ya, jadi 0. Nah, kalau bit kelima ini kan harusnya 1 ya. Nah, salah jadi dia jadi 0 ya. Bit kelima ini yang salah masuknya jadi 0. Nah, diperbaiki nih outputnya jadi 1.
ini bit yang sudah diperbaiki seperti ini ya. Nah, sama seperti ini ya. Ini bit errornya di sini. Ini diketahui posisi kesalahannya ya. Kemudian ini diperbaiki. Nah, ini bit yang sudah diperbaiki ya. Nah, kemudian ini data yang dikirimkan yang sudah diperbaiki ya. Nah, dengan catatan ini kesalahannya hanya 1 bit di sini ya. Kalau lebih dari 1, nah ini tidak bisa ya menggunakan Hamming code ya. Nah, dia tidak bisa memperbaiki ya kalau data bitnya lebih dari 1. Tapi kalau hanya 1 bit kesalahannya ya, nah ini datanya sama ya. Baik, seperti itu penjelasan tentang bit paritas dan kode Hamming ya, atau Hamming code.